Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kultum, pada siang hari ini saya akan bercerita tentang tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kedekatan kepada Allah daripada kita semuanya. Dan apa yang saya jelaskan pada siang hari ini masih ada kaitannya dengan materi saya yang lalu terkait dengan materi tasawuf. Jamaah yang dimuliakan Allah, sumber yang saya ambil dari cerita ini dari tulisan Syekh Tosun Bayrak. Dia adalah seorang ulama, seorang mutasawwif dari Irak. Beliau menulis tentang Asmaul Husna, makna dan pengaruh atau khasiat daripada Asmaul Husna. Dalam tulisan Syekh Tosun ditulis dalam muqaddimahnya bercerita tentang seorang waliullah namanya Junaid al-Baghdadi. Orang-orang bapak-bapak yang sering membaca dunia tasawuf pasti akan mengenal waliullah Junaid al-Baghdadi. Dalam sebuah perjalanan, seseorang menemui Junaid al-Baghdadi. Dia mengharap kepada Junaid al-Baghdadi untuk dapat menemani dalam perjalanan. Terjadi kesepakatan. Junaid al-Baghdadi bersedia untuk menemani dalam perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka berdua harus menyeberangi sebuah sungai yang tidak ada jembatan dan tidak ada kapal yang bisa membantu untuk dapat menyeberang. Sungai itu sangat lebar. Akhirnya Junaid al-Baghdadi ngomong kepada teman yang menemani dalam perjalanannya, mari kita menyeberang sungai tersebut dengan berjalan di atas air atas izin dari Allah. Mendengar perkataan Junaid al-Baghdadi, orang tersebut heran. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan di atas air? Karena dia hanya sebagai pengikut dan akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Junaid al-Baghdadi, meskipun di dalam dirinya ada 1001 pertanyaan berjalan di atas air. Junaid al-Baghdadi memberi syarat. Syaratnya yaitu 1, kamu harus berjabatan tangan
atau memegang tangan saya. Yang kedua, ikuti yang saya baca. Akhirnya Junaid al-Baghdadi membaca, ya Allah. Saat mulai beliau membaca ya Allah, mulailah berdua berjalan di atas air, atas seizinnya Allah. Dan ternyata bisa berjalan di atas air. Dalam perjalanan menyeberangi sungai tersebut, yang dibaca hanya ya Allah. Orang yang mengikuti Junaid al-Baghdadi menunggu bacaan rahasia apa yang akan dibaca Junaid al-Baghdadi. Dia menunggu, mosok hanya ya Allah saja, apa masih ada bacaan-bacaan rahasia lain yang akan dibaca. Dia tunggu, ternyata hanya ya Allah. Di tengah perjalanan, orang itu mengatakan dalam hatinya, kalau hanya membaca ya Allah, saya bisa sendiri membaca tanpa harus menunggu bacaan Junaid al-Baghdadi. Dia putuskan untuk membaca sendiri ya Allah tanpa harus menunggu bacaan Junaid al-Baghdadi. Disitulah terjadi sebuah peristiwa yang dia tidak menduga. Dia terlepas dan tenggelam di air sungai tersebut. Di saat dia tenggelam, Junaid al-Baghdadi narik tangan orang tersebut sambil membentak, mengeluarkan kata-kata, "Hai orang bodoh, apakah menurutmu kamu mempunyai hati dan mulut untuk menyebutkan nama Allah yang indah?" Ini yang harus kita garis bawahi. Apakah menurutmu kamu mempunyai hati dan mulut untuk menyebutkan nama Allah yang indah? Kita sama-sama punya mulut, tetapi ketika mulut kita membaca Allah, sama-sama menyebut nama Allah, ternyata khasiat asar pengaruhnya bisa berbeda antara Junaid al-Baghdadi yang dengan membaca Allah dia bisa berjalan di atas air, dan orang itu ketika mencoba membaca sendiri terputus. Dua hal yang bisa kita catat. Terjadilah terputusnya hubungan rohaniah ketika dia tidak lagi membaca Allah, mengikuti Junaid al-Baghdadi, terputus, tenggelam. Ini ternyata ada perbedaan. Mulut yang bersih, hati yang bersih, sama-sama menyebut nama Allah, mempunyai makna yang berbeda. Kalau kita kaji dari tulisan beliau menulis Allah itu adalah Ismul A'zamnya Allah, nama agungnya Allah yang mencakup semua kehidupan ini, mencakup semua sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 99 menurut ahlu sunnah aliran Asy'ariyah, karena ada kelompok yang hanya menganggap
sifat Allah itu hanya satu. 99 sifat Allah, dan 99 sifat Allah itu berurut berantai, dimulai dari nol, yaitu Allah. Ada sikel rantaian dari 90 menuju kepada titik nol lagi, yang dimana titik nol lagi itu adalah Allah, dan dia adalah hakikat dari sebuah kehidupan. Ditulis pula bahwa sifat-sifat Allah yang 99 ini sebenarnya ada pada diri manusia, namun sifat yang 99 yang ada pada diri manusia ini hanya masih berupa potensi yang harus diwujudkan dalam kehidupannya. Masih berupa potensi, harus bisa diwujudkan dan harus diwujudkan dengan apabila dalam sebuah hadis dikatakan seorang hamba yang bisa mensifati satu sifat dari sifat 99, hadis riwayat Muslim mengatakan dakhulal jannah, masuk surga. Ya, hanya dalam catatannya memang manusia dapat mensifati sifat Tuhan yang 99 tidak mungkin bisa sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah, Al-Ghafur, Al-Karim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, dan seterusnya, bahwa sifat itu hanya ala taqatil basariyah, sejauh kemampuan yang dapat dilakukan oleh manusia, dan manusia dalam bagaimana mensifati pasti akan terjadi perbedaan sampai sejauh mana dia bisa membangkitkan potensi tersebut. Dalam catatan dunia tasawuf itu ada 3. Tasawuf yang beraliran falsafi, tasawuf yang beraliran akhlaki, tasawuf yang beraliran amali. Akhlaki adalah yang menggarap bagaimana potensi akhlak 99 ini dapat terwujud dalam kehidupan manusia. Jadi ada satu catatan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ada pada makhluk-makhluk Allah. Ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain, yang hanya dimiliki oleh manusia dan Tuhan, yang karena itulah manusia dipilih oleh Tuhan menjadi khalifatullah fil ardh. Dengan sifat itu manusia akan bisa mencapai sebuah kedekatan yang antara dia dan Tuhan. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada yang mengantarainya. Tasawuf akhlaki menggarap. Ada yang ketiga, tasawuf amali. Tasawuf amali adalah mengajarkan kepada kita amalan-amalan, zikir, wirid, puasa, sholat, dan lain-lain, yang amalan-amalan itu diharapkan bisa membangun kedekatan hati dan pikiran mulut kita kepada Allah dengan yang sedekat-sedekatnya. Saya ingin contohkan Imam Ghazali memberi kepada murid-murid thariqatnya dengan mengajarkan untuk mewiridkan kalimatullah, Allah, 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 dibaca 100 kali setiap hari Jumat, dan hari-hari yang lainnya Imam Ghazali mengajarkan lafaz yang lain,
antara lain la ilaha illallah subhanallah, kemudian ya hayyu ya qayyum, dan seterusnya, dibaca 1000 kali semuanya. Dengan membaca mempunyai efek pengaruh. Dengan membaca itu mendekatkan lafal itu ke dalam hati, mendekatkan kepada kita, kepada kelanjutannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca masuk ke dalam hati, berarti di hati kita ada isi nama-nama Allah, daripada diisi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Indonesia populer. Oleh orang-orang tasawuf, hati kita diisi oleh itu. Itulah cerita yang saya sampaikan kepada panjenengan, dan apa yang saya sampaikan kepada saudara pada makom wirai, di mana orang sudah diajarkan segala sikap, tingkah laku, perbuatan seluruhnya hanya untuk ibadah, tidak akan mengisi hati pikirannya kecuali Allah. Dan ternyata itu tidak sekedar ajaran, tetapi ternyata mempunyai makna dan khasiat bagi orang-orang yang mau melakukan apa yang diajarkan oleh orang-orang tasawuf. Dan hanya orang tasawuflah yang bisa mengajarkan itu, bukan ilmu hukum, bukan ilmu politik, bukan ilmu kedokteran. Ternyata ada ilmu lain yang bisa digali oleh kita untuk memperoleh kedekatan kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.